Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Dia sudah berkomunikasi dengan Sky Dragon Star. Beberapa saat yang lalu, bintang penguasa yang pertama kali berkomunikasi dengannya adalah bintang naga langit. Roh bintang-bintang naga langit memberitahunya bahwa ia memenuhi syarat untuk mewarisi warisannya dan dapat pergi ke bintang naga langit untuk mencobanya. Berikutnya, warisan Vinky di Sky Dragon Star diungkapkan kepada Yang Chen, dan dia sangat terkejut karena itu sama persis dengan apa yang dijelaskan Lunan. Akan tetapi, hanya ingin mencobanya saja, Yang Chen tidak terburu-buru pergi ke sana. Lagi pula, apa yang paling diinginkannya adalah bintang kolam naga. Namun anehnya, setelah ia mengesampingkan bintang naga langit untuk beberapa saat, bintang itu berkomunikasi lagi dengannya, memberitahunya bahwa bintang itu memiliki harapan besar terhadapnya. Hal ini membuat Yang Chen terkekeh diam-diam. Sepertinya bintang naga langit sangat berharap dia pergi, tetapi juga khawatir kehilangan muka, jadi awalnya tidak terlalu dekat dengannya. Namun begitu dia mengabaikannya, Sky Dragon Star menjadi cemas dan segera berkomunikasi dengannya lagi, ingin mengundangnya untuk berkunjung. Jelaslah bahwa Sky Dragon Star mengaguminya. Yang Chen tidak pernah menyangka bintang naga langit yang tampaknya tak terjangkau itu akan mengambil inisiatif untuk mendekatinya, tetapi dia tetap sabar dan tidak tergesa-gesa. Di matanya, bahkan sekarang, bintang kolam naga lebih penting. Namun, bintang naga langit masih belum bisa melupakannya. Ketika Yang Chen tidak setuju, ia menjadi tidak sabar, si kecil, selama kau pergi ke bintang naga langit dan lulus penilaian, aku berjanji akan membiarkanmu mewarisi warisan itu. Dibandingkan dengan ahli tahap nirvana lainnya, aku akan sedikit menurunkan kesulitan untukmu. Kenapa kau tidak ikut? Pada titik ini, Yang Chen akhirnya setuju, memberitahu Sky Dragon Star bahwa dia akan pergi ke bintangnya. Baru pada saat itulah Sky Dragon Star menjadi tenang. Sekarang, saat dia memikirkan tentang warisan Ki Iblis di bintang naga langit, dia tak dapat berhenti memikirkan Lunan. Dia tengah mempertimbangkan apakah akan memberitahu Lunan tentang warisan Ki Iblis atau tidak. Setelah berpikir sejenak, Yang Chen menggelengkan kepalanya terlebih dahulu. Lunan tidak tahu di bintang mana warisan Ki Iblis berada, dan dia sendiri tidak yakin apakah dia bisa mendapatkan warisan bintang tiran. Masih terlalu dini untuk mengatakannya. Sementara itu, Lunan berkata dengan penuh semangat, "Saudara Yang Chen, aku sudah menerima panggilan dari bintang kuno, bintang awan Mo, bintang kuno terkuat tepat di bawah bintang penguasa. Haha, aku akan mencobanya. Saudara Yang Chen, bintang mana yang akan kau tuju?" Yang Chen juga berencana untuk berangkat dan berkata, "Saya berencana pergi ke Sky Dragon Star." "Apa? Salah satu dari 3 bintang penguasa agung. Saudara Yang Chen, bukankah kau terlalu berani? Apakah bintang naga langit berinisiatif untuk berkomunikasi denganmu?" Seru Lunan terkejut. "Ya, memang ada sedikit komunikasi dengan saya. Saya berencana mencoba peruntungan di Sky Dragon Star," kata Yang Chen. Lunan mengingatkan, "Saudara Yang Chen, jangan tersinggung, tapi banyak orang telah mencoba bintang-bintang penguasa ini, dan tak satu pun dari mereka berhasil. Mungkin kelihatannya ia tertarik padamu, tapi belum tentu juga begitu. Bisa jadi itu semua hanya ilusi." Yang Chen, tentu saja, menyadari semua ini, tetapi dia memiliki penilaian dasar. Dia tidak menyangka kalau Sky Dragon Star berpura-pura tertarik padanya hanya di permukaan saja. Namun, pengingat Lunan memang bermaksud baik, dan Yang Chen tersenyum ramah, "Tidak masalah, aku akan memikirkannya lebih lanjut dan berhati-hati." "Baiklah, kalau begitu, aku pamit dulu. Saudara Yang Chen, kalau kau benar-benar menemukan bintang dengan warisan Ki Iblis, kau harus pergi memeriksanya. Warisan Ki Iblis ini terlalu penting bagiku," kata Lunan sambil tersenyum masam. Yang Chen terkekeh diam-diam. Lunan tidak pernah menyangka bahwa bintang naga langit adalah tempat warisan Ki Iblis berada. Dia tidak memberi tahu pihak lain, dan hanya ketika dia melihat Lunan pergi, dia mulai berpikir untuk pergi ke Sky Dragon Star. Sudah waktunya. Senyum Yang Chen memudar, dan tatapannya tertuju pada bintang naga langit. Namun, saat ia hendak berangkat, tiba-tiba seseorang melompat ke depannya, menuju langsung ke Sky Dragon Star. Melihat orang ini bertindak, Yang Chen menyipitkan matanya karena orang ini tidak lain adalah Hollow Elder, yang menaruh dendam padanya. Ketika Hollow Elder pertama kali bertemu Yang Chen, ia mengincarnya dengan segala cara. Kini, ia menuju tujuan yang sama, bintang naga langit. Ini mengejutkan Yang Chen. Mungkinkah Penatua Hollow juga menerima panggilan dari bintang naga langit? Dan bukan hanya Hollow Elder, banyak individu terhormat lainnya juga mulai bergerak, langsung menuju Sky Dragon Star. "Bintang naga langit, sepertinya kau menyebarkan jaring yang luas, dan kau benar-benar tidak ingin aku mengunjungimu," kata Yang Chen dingin. Roh bintang Sky Dragon Star berkomunikasi dengan sangat spiritual, jangan salah paham. Mereka di sini hanya untuk mencoba peruntungan. Kaulah yang benar-benar kuincar. Bagaimana aku tahu kau tidak mengatakan hal yang sama kepada orang lain? Kalau tidak ada yang lain, aku akan memilih bintang penguasa yang lain, kata Yang Chen. Bintang naga langit cemas, jangan terlalu cepat menyimpulkan.
Aku hanya mengagumimu, dan para kultivator tahap nirvana itu hanyalah pengganti. Tetapi meskipun aku mengagumimu, aku tidak bisa menjamin kau pasti akan mendapatkan warisan. Namun, kau sangat cocok dengan persyaratan warisan bintangku, dan jika kau benar-benar datang, kemungkinan keberhasilannya masih cukup tinggi. Benarkah? Mata Yang Chen menyipit. Barangkali Sky Dragon Star tidak hanya mengatakan hal ini kepadanya saja. Tentu saja, itu benar. Kalau kau tidak percaya, kau bisa menghubungiku kapan saja. Biasanya aku tidak peduli dengan orang lain, tapi kau berbeda. Saat kau tiba di bintang, aku bisa membimbingmu dalam segala hal. Kalau kau masih belum lulus penilaian warisan, maka itu bukan urusanku. Sekarang kau harus percaya padaku, kata bintang naga langit. Yah, lebih tepatnya begitu. Aku percaya padamu sekarang, Yang Chen tersenyum. Mendapatkan bimbingan dalam segala aspek setiap saat memang merupakan suatu keistimewaan yang luar biasa. Yang Chen mulai bergerak menuju Sky Dragon Star. Saat ia berangkat menuju Sky Dragon Star, banyak orang tercengang. Lihat, Yang Chen sedang menuju ke bintang naga langit. Bukankah bintang naga langit adalah bintang penguasa? Ya, Yang Chen terlalu tinggi membidik, langsung menuju bintang naga langit. Bintang naga langit biasanya tempat para petarung Supreme Strong bertanding. Saya pikir Yang Chen tidak bisa mengukur prioritasnya sendiri secara akurat. Banyak pengikut Jiang Beisheng melihat Yang Chen langsung menuju ke Sky Dragon Star dan mulai mengejeknya secara diam-diam. Pada saat ini, Bai Ying, yang baru saja hendak berangkat menuju bintang kuno yang telah lama ditujunya, juga menemukan tujuan Yang Chen. Orang ini, dia pasti sedang melamun. Bahkan Mountain Collapse Honor pun menganggap Yang Chen terlalu gegabah, langsung mengincar bintang penguasa. Apa dia tidak tahu arti penting bintang penguasa? Dalam sekejap mata, Yang Chen sudah berada di dekat Sky Dragon Star. Pada saat ini, ia bertanya dengan rasa ingin tahu, katakan padaku, bintang naga langit, bagaimana kau menilai kesesuaian bakat para kultivator dengan warisanmu? Sepertinya kau memahami berbagai bakat para kultivator. Kau harus menguasai seni rahasia untuk berkomunikasi dengan bintang-bintang. Seni rahasia ini akan menyampaikan kondisimu kepada kami saat berkomunikasi dengan kami. Kami, para bintang, kemudian akan memilih yang terbaik dari yang terbaik berdasarkan kondisi ini. Bintang naga langit mengatakan yang sebenarnya. Mendengar ini, Yang Chen mengangguk. Pada saat ini, ia terbang di langit, tiba di puncak bintang-bintang. Bintang naga langit, sebuah bintang besar dan terang, tandus dan sunyi, tak terkira sudah berapa tahun ia ada. Seluruh planet dipenuhi atmosfer yang luas dan kuno. Ketika Yang Chen tiba, Sky Dragon Star berkata dengan penuh semangat, silakan, penilaian ada di depan. Jiwa Yang Chen menyebar, dan ketika dia merasakan apa yang disebut penilaian, dia juga melihat lebih dari selusin ahli tahap nirvana. Ada lebih dari 30 peserta Nirvana Stage di Stargazing Conference, yang tidak jauh berbeda dengan para Nirvana Stage Experts di Genius Battlefield. Pasalnya, para ahli tahap nirvana ini datang dari seluruh penjuru dunia dan bila di total jumlahnya cukup besar. Sekarang, setengah dari 30 lebih ahli tahap nirvana ada di sini, yang cukup mengejutkan Yang Chen. Yang Chen terkejut, tetapi para ahli tahap nirvana ini bahkan lebih tercengang daripadanya. Kau, Hollow Elder bereaksi paling cepat. Melihat Yang Chen, wajahnya berubah dingin, nak, bagaimana kau bisa ke sini juga? Yang Chen memegang tangannya di belakang punggungnya, kenapa, aku tidak bisa berada di sini? Hollow Elder sudah tidak punya perasaan baik lagi terhadap Yang Chen. Apalagi saat melihat Yang Chen semakin dekat dengan Lunan, suasana hatinya langsung hancur. Dia tahu betapa kerasnya dia berusaha menyenangkan Lunan, tetapi apa yang terjadi? Sikap Lunan terhadapnya acuh tak acuh, tidak menjijikkan, tidak mengasingkan. Hal itu membuatnya tidak mungkin memanjat cabang yang lebih tinggi. Akan tetapi, meskipun dia tidak bisa, Yang Chen telah melakukannya. Intinya, dia awalnya mempermalukan Yang Chen di depan Lunan, tapi Lunan akhirnya tetap berteman dengan Yang Chen. Bukankah itu tamparan di wajahnya? Dia tidak bisa memprovokasi Lunan, tetapi Yang Chen tidak memiliki latar belakang, jadi dia tidak percaya bahwa dia tidak bisa memprovokasi Yang Chen. Nak, sebaiknya kau hati-hati dengan kata-katamu. Apa kau pikir tempat ini seperti di bawah sana? Hollow Elder mencibir. Wajah Yang Chen menjadi gelap, apakah Hollow Elder akan memberiku pelajaran? Hahaha, aku tidak pernah mengatakan itu. Meskipun maksud Hollow Elder jelas mengancam, dia tentu saja tidak bisa mengakuinya. Selain Hollow Elder, Yang Chen memiliki beberapa musuh di tahap nirvana. Di antara mereka, Grandmaster Daming adalah salah satunya. Grandmaster Daming berdiri dengan tangan di belakangnya, menatap Yang Chen dengan ekspresi dingin. Meskipun ia tidak berhadapan langsung dengan Yang Chen seperti Hollow Elder, ekspresi dinginnya sangat kentara. Sikapnya terhadap Yang Chen tidak jauh berbeda dengan Hollow Elder. Bagaimana seseorang di tahap pencerahan bisa datang ke sini? Yang Chen ini lagi. Ini bukan pertama kalinya. Apakah kalian kenal orang ini? Para pakar panggung nirvana ini mulai berdiskusi.
Si kecil tahap pencerahan itu hadir ketika kami, para ahli tahap nirvana, berdiskusi terakhir kali, dan dia bahkan menyebabkan keributan besar, membuat kami, para tetua, tidak mungkin bisa tenang dan membahas masalah ini, kata seorang tetua tahap nirvana dengan nada tidak puas. Ada hal seperti itu. Ekspresi para master tahap nirvana ini terhadap Yang Chen berubah serius dan tidak senang. Kebanyakan orang yang berkuasa sangat protektif terhadap reputasi mereka, dan mereka tidak ingin orang-orang yang datang entah dari mana dibandingkan dengan mereka. Melihat para master tahap nirvana itu nampaknya tidak senang padanya, Yang Chen menggelengkan kepalanya, merasa sangat tidak berdaya. Setelah tiba di bintang naga langit, ia tahu ia harus lebih berhati-hati. Lagi pula, tempat ini tidak sepenuhnya aman, terutama saat penilaian nanti. Jika ia lengah dan dimanfaatkan oleh para master tahap nirvana ini, ia mungkin akan terjebak di negeri yang tak dapat diubah. Yang Chen saat ini pertama-tama mengamati tanah warisan ini. Itu adalah kastil kuno yang dipenuhi suasana yang tidak diketahui. Badai pasir kuning menderu di dalam kastil kuno, dan tidak seorang pun tahu apa yang ada di dalamnya. Apakah kastil kuno ini penilaian yang kau bicarakan? Yang Chen bertanya pada Sky Dragon Star dengan heran. Bintang naga langit tampaknya memperlakukan Yang Chen dengan istimewa. Mendengar pertanyaan Yang Chen, ia langsung menjawab, ada banyak misteri yang tersembunyi di dalam kastil kuno ini. Jangan anggap remeh. Di dalam kastil, setiap lokasi mengandung kabut ki jahat yang sangat mengerikan. Kabut ki jahat ini dapat membangkitkan niat jahat dan membunuhmu yang paling primitif kapan saja dan dapat membawamu ke kematian. Jadi, apakah kau akan memberitahuku lokasi kabut ki jahat? Tanya Yang Chen. Ya, aku akan memberitahumu lokasi kabut ki jahat, agar kamu lebih mudah lulus penilaian, kata Sky Dragon Star. Apa penilaiannya? Menghindari kabut ki jahat. Yang Chen merenung dan bertanya bersamaan. Tentu saja tidak, bantah bintang naga langit. Jadi, bukankah kita harus menghindarinya, melainkan secara aktif menantang kabut ki jahat? Yang Chen tercengang. Bintang naga langit berkata perlahan, itu tak terelakkan. Jika kau tak mampu mengurai kabut ki jahat dan mengubahnya menjadi kekuatan di dalam tubuhmu, bagaimana kau bisa memenuhi syarat untuk mengolah warisan ki iblis? Yang Chen mengangguk setelah mendengar ini, memahami logikanya. Baiklah, aku akan membuka gerbang kastil kuno sekarang. Bintang naga langit berkata, bersiaplah kapan saja. Aku akan memberitahumu lokasi keberadaan ki jahat. Kau pergi dan temukan mereka. Selama kau berhasil mengubah kabut ki jahat yang cukup, kau akan lulus penilaian, dan aku akan membawamu ke tingkat kedua. Aturannya begini, aku hanya bisa membantumu sampai batas tertentu, tapi pada akhirnya itu semua tergantung padamu. Ngomong-ngomong, ketika para ahli tahap nirvana itu berbicara kepadamu tadi, ki jahat di dalam diri mereka melonjak hebat, jadi kamu harus berhati-hati. Mendengar pengingat Sky Dragon Star, Yang Chen yakin bahwa Sky Dragon Star telah membuat pengaturan khusus untuknya. Jika tidak ada pengaturan khusus, Sky Dragon Star tidak akan peduli dengan sikap orang lain terhadapnya. Yang Chen juga mengamati niat jahat Hollow Elder dan Grandmaster Daming terhadapnya, dan murid ilahi Lingqinya tidak bisa diremehkan. Ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, Sky Dragon Star telah membuka gerbang kastil kuno, hamparan pasir kuning di dalamnya seakan mengundang orang untuk masuk. Begitu melihat gerbang terbuka, banyak ahli tahap nirvana bergegas masuk satu demi satu, berusaha menghindari tertinggal di belakang yang lain. Melihat para master tahap nirvana ini masuk, Yang Chen tidak berani membuang waktu. Ia memasuki kastil kuno sambil berkomunikasi dengan bintang naga langit. Lokasi ki jahat terdekat denganmu saat ini sekitar 400 zang di sebelah timur. Kabut ki jahat ini sedikit lebih lemah, dan kau bisa menggunakannya untuk berlatih. Dengan pengingat dari Sky Dragon Star, Yang Chen menghindari banyak jalan memutar. Melihat para ahli tahap nirvana lainnya yang bergerak secara acak di kastil kuno, pikiran Yang Chen jelas menemukan arah. Ia segera mengikuti arahan bintang naga langit dan mendekati tujuannya selangkah demi selangkah. Berdasarkan instruksi Sky Dragon Star, Yang Chen menemukan bahwa itu benar. Tak lama kemudian, Yang Chen melihat kabut merah dan hitam berkelebat di depannya, tampak memiliki spiritualitas, dan menyerbu ke arahnya dengan ganas begitu melihatnya. Melihat ini, naluri Yang Chen adalah menghindar, tetapi dia dengan cepat pulih dan bertanya, bintang naga langit, apakah kamu mengatakan bahwa aku harus mencoba bergabung dengan ki jahat ini dan akhirnya mengendalikannya? Tepat sekali, kata bintang naga langit, menghindar selamanya tidak akan pernah lulus penilaian. Mengetahui hal ini, Yang Chen berhenti memikirkan hal-hal yang tidak berguna dan terjun ke kabut ki jahat. Saat ia menyatu dengan ki jahat, Yang Chen segera merasakan perubahan drastis pada tubuhnya. Ki jahat ini menyerbu tubuhnya, mencoba menduduki dominasi emosionalnya, mengendalikannya, dan mengubahnya menjadi iblis manik yang terintegrasi dengan ki jahat. Emosi Yang Chen langsung menjadi maniak dan mudah tersinggung. Ia mencoba mengaktifkan metode klan jahat utara untuk mengendalikan ki jahat dan mengubahnya menjadi kekuatannya. Dilihat dari sisa ketenangannya, menghadapi ki jahat ini seharusnya tidak menjadi masalah. Namun tak lama kemudian, Yang Chen berhenti. Hah!
Yang Chen saat ini berdiri di tempat, melihat ke kiri, ke kanan, dan merasa agak bingung. Sepertinya Ki Jahat telah menghilang. Menghilang dalam sekejap. Jika dia menggunakan metode transformasi Ki Jahat Klan Jahat Utara, itu bisa dijelaskan. Namun, dia tidak benar-benar menggunakan metode itu. Ki Jahat menghilang sebelum dia sempat, dan sepenuhnya berubah menjadi kekuatan di dalam tubuhnya. Tampaknya telah berubah secara otomatis. Aneh, Yang Chen tak habis pikir. Bintang naga langit, apa yang terjadi? Kenapa Ki Jahat bisa berubah secara otomatis tanpa aku melakukan apapun? Apa ini ada hubungannya dengan fakta bahwa aku pernah berlatih metode transformasi Ki Jahat sebelumnya? Bintang naga langit berkata, metode Ki Jahat rendahan yang kau latih tidak cukup untuk mengubah Ki Jahat yang sangat terkonsentrasi ini. Alasan kau bisa mengubah Ki Jahat ini menjadi kekuatanmu pasti ada hubungannya dengan konstitusimu. Apa maksudmu? Yang Chen bingung. Bintang naga langit berkata, aku tidak begitu yakin. Yang bisa kukatakan padamu adalah tujuan akhir dari warisan Ki Iblis adalah transformasi iblis dan transformasi mengamuk. Transformasi mengamuk adalah level yang lebih tinggi daripada transformasi iblis, hampir merupakan seni rahasia level tertinggi dari klan iblis bumi. Selain itu, di atas transformasi mengamuk, ada level lain dari inkarnasi teknik rahasia, tapi tidak ada gunanya membicarakannya sekarang. Alasan aku memberitahumu ini adalah karena kau sepertinya pernah berlatih metode yang mirip dengan transformasi iblis sebelumnya. Jika kau pernah berlatih, maka Ki Jahat ini akan segera takluk padamu, karena tubuhmu telah menaklukkan Ki Jahat yang bahkan lebih kuat. Yang Chen bingung, metode yang mirip dengan transformasi iblis. Aku belum pernah mempraktikkannya. Tidak terlatih. Mustahil. Saat kau menggunakan teknik pengamatan bintang untuk menyampaikan informasi kepadaku, aku jelas merasakan bahwa konstitusimu berbeda dari yang lain. Kau pasti sudah terlatih. Bintang naga langit sangat yakin. Yang Chen benar-benar bingung. Ia berpikir dengan hati-hati dan tiba-tiba berkata, oh, aku ingat sekarang. Aku hampir lupa. Seorang senior dari klan iblis hitam pernah memberiku sedikit kekuatan klan iblis hitam. Ia berkata bahwa selama aku menggunakan sedikit ki iblis hitam, aku bisa menyelesaikan demonisasi. Sejak awal, klan iblis larangan di tanah leluhurnya dapat menjelek-jelekkan orang lain dan memperbudak musuh. Tentu saja, klan iblis hitam juga bisa melakukan ini. Mereka bisa menjelek-jelekkan orang lain, mengendalikan kekuatan mereka, dan dikendalikan oleh orang lain. Namun, hadiah yang diberikan Ye Kun jelas lebih unggul, karena ia tidak hanya bisa menjelek-jelekkan tetapi juga mempertahankan kesadarannya sendiri. Hampir yang terbaik dari kedua dunia. Saat itu, dia tidak terlalu memikirkannya. Tapi sekarang, sepertinya ada hubungannya dengan transformasi berserk. Klan Iblis Hitam, mungkinkah itu garis keturunan yang diturunkan dari klan Iblis kuno? Gumam bintang naga langit. Klan Iblis kuno. Kelompok macam apa itu? Tanya Yang Chen bingung. Bintang naga langit berkata, itu adalah kelompok dari era binatang kuno. Selama era binatang kuno, klan Iblis kuno adalah kelompok besar, dan mereka setara dengan klan monster kuno. Kelompok-kelompok dari era binatang kuno sebelum manusia berevolusi sepenuhnya bukanlah tandingan kedua ras ini. Itulah sebabnya klan Iblis Bumi berpikir untuk menggunakan metode kultivasi ki jahat mereka sendiri untuk mencoba meniru kedua kelompok ini. Oh, lalu bagaimana? Tanya Yang Chen. Kemudian, transformasi iblis muncul. Kita tidak akan membahas transformasi monster untuk saat ini. Transformasi iblis merupakan langkah krusial karena klan iblis kuno tampaknya sama sekali tidak takut pada ki jahat. Kapanpun dan dimanapun, ki iblis dalam tubuh mereka dapat dengan mudah mengendalikan invasi ki jahat. Sambil mempelajari ki iblis klan iblis bumi kita akhirnya menyempurnakan transformasi dan penerapan ki jahat. Dan selama proses transformasi iblis, mereka mengembangkan transformasi berserk tingkat yang lebih tinggi. Ada hal seperti itu. Yang Chen terkejut. Jadi, kau benar-benar beruntung. Jika klan iblis hitam adalah keturunan klan iblis kuno, maka jejak ki iblis hitam yang dia berikan padamu sudah cukup untuk membuat semua ki jahat sulit kau serang. Begitu ki jahat memasuki tubuhmu, ia harus menundukkan kepalanya dan berubah menjadi kekuatanmu ketika melihat ki iblis hitam ini. Lagi pula, sejauh yang kulihat, temanmu dari klan iblis hitam itu luar biasa. Aura ki iblisnya sangat murni. Aku khawatir dia keturunan klan Raja Binatang Buas kuno. Ki iblis hitam ini adalah favorit klan iblis bumi. Dulu, banyak orang di klan iblis bumi bermimpi mendapatkannya, tetapi klan iblis kuno menganggapnya sebagai harta yang lebih berharga daripada nyawa dan tak pernah menyerahkannya, bahkan di bawah tekanan dan siksaan klan iblis bumi. Masalah ini baru terselesaikan setelah klan iblis kuno menghilang dalam sungai sejarah yang panjang, jelas Sky Dragon Star. Yang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah, aku tidak pernah menyangka kalau tanpa sadar aku berutang budi sebesar itu pada Ye Kun. Dia belum pernah menggunakan demonisasi ini sebelumnya, tetapi sekarang ini sangat membantunya. Jadi maksudmu, ki jahat ini tidak bisa memengaruhiku sama sekali, dan aku bisa lulus penilaian tingkat pertama? Tanya Yang Chen. Secara teori, penilaian tingkat pertama tidak sulit bagimu, tetapi kita tetap harus mengikuti prosesnya.
Aku hanyalah jiwa yang ditinggalkan oleh Yang Mulia Surgawi 10 arah, dan aku harus mematuhi aturan Yang Mulia Surgawi 10 arah apapun yang terjadi, jelas bintang naga langit. Yah, tidak masalah. Dengan konstitusi ini, apa yang kutakutkan dari Ki jahat ini? Yang Chen tertawa, terus jelaskan padaku di mana ada Ki jahat di sekitar sini agar aku bisa menemukannya dengan cepat. Masih ada lagi di depan, kata bintang naga langit. Mengikuti bimbingan Sky Dragon Star, Yang Chen dengan cepat menemukan sumber kedua Saki. Dia menyerapnya dengan mudah, tanpa berkeringat. Saat ia menyerap kabut Ki jahat kedua, kepercayaan diri Yang Chen tumbuh pesat. Ayo teruskan. Yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Yang Chen sangat berharap bahwa semua kabut Saki yang diserapnya, tanpa terkecuali, akan sepenuhnya diubah menjadi kekuatannya. Sekarang Saki ada di dalam tubuhmu, kau bisa mengendalikannya menggunakan Ki Iblis Hitam. Kau bisa mencoba menjelekkan dirimu sendiri dan rasakan perbedaannya antara sebelum dan sesudah penyerapan, kata bintang naga langit. Yang Chen merasa sedikit menyesal. Saya belum pernah menggunakan demonisasi sebelumnya, dan saya tidak tahu apa perbedaan antara saya dan setelah demonisasi, kata Yang Chen sambil tersenyum masam. Namun menurut Sky Dragon Star, dia masih mengaktifkan teknik demonisasinya. Mari kita lihat bagaimana hasilnya nanti. Yang Chen menutup matanya dan mencoba mengaktifkan Ki Setan Hitam di dalam tubuhnya. Ki Iblis Hitam, bubar. Saat Ki Iblis menyebar ke seluruh tubuhnya, Ki Yang Chen tiba-tiba berubah dari konstitusi murni menjadi esensi aneh yang bukan manusia. Kulitnya perlahan menghitam, dan sayap Dewa Iblis Hitam yang tersegel di dalam dirinya muncul dengan sendirinya. Saat sayap besar itu muncul, penampilan Yang Chen pun berubah drastis. Meskipun perubahannya drastis, perubahan itu terutama terjadi pada warna kulit dan temperamen. Sekarang, Ki Yang Chen lebih seperti Ki Klan Setan Hitam. Tapi dia masih orang yang sama. Apakah ini demonisasi? Yang Chen bergumam pada dirinya sendiri, rasanya seperti aku telah berubah menjadi anggota klan Iblis Hitam. Benar sekali, setelah menjelekkan dirimu sendiri, auramu adalah aura klan Iblis kuno. Temanmu pasti keturunan klan Iblis kuno, kata bintang naga langit. Yang Chen mengangguk. Bintang naga langit melanjutkan, iblismu saat ini hanya menggunakan kekuatan klan Iblis Hitam, bukan iblis sejati yang dibanggakan oleh klan Iblis Bumi. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya. Demonisasi klan Iblis Bumi menggunakan Saki untuk meningkatkan kekuatannya setelah demonisasi. Transformasi iblis bersifat tambahan, dan Saki adalah fondasinya. Namun, demonisasi Anda saat ini memiliki transformasi iblis sebagai faktor utama, dengan Saki menjadi tambahan. Sepertinya demonisasi Anda pada akhirnya bergantung pada Ki Iblis Hitam, yang pada gilirannya bergantung pada kekuatan teman Anda. Jika suatu hari, kekuatan Anda melampaui teman Anda atau tidak jauh darinya, Ki Iblis Hitam ini akan sia-sia bagi Anda, dan bahkan demonisasi pun akan sia-sia. Yang dibawanya hanyalah transformasi antara manusia dan iblis, kata bintang naga langit. Yang Chen merasa penjelasan Sky Dragon Star masuk akal. Begitulah adanya. Lalu bagaimana aku bisa mengubahnya? Tanya Yang Chen. Sangat sederhana. Selama kau menyerap Saki yang cukup dan mengubahnya menjadi kekuatanmu sendiri, aura iblis kuno di dalam dirimu akan memudar secara alami seiring waktu. Selain itu, ini adalah warisan Saki dari Yang Mulia Surgawi akan memberitahumu cara menggunakan Saki sebagai faktor utama dalam mengendalikan kengerian setelah demonisasi. Kata bintang naga langit. Yang Chen menjadi semakin bersemangat. Warisan Saki. Sky Dragon Star memang tempat yang tepat. Ayo terus kumpulkan Saki, gumam Yang Chen dalam hati. Kastil kuno ini dipenuhi dengan berbagai jenis Saki, menjadikan tempat ini surga bagi Yang Chen. Berkat bantuan bintang naga langit, Yang Chen semakin berkembang pesat. Namun, ia segera menghadapi beberapa situasi yang tidak terduga. Apa yang terjadi? Yang Chen menyipitkan matanya sedikit. Karena dia melihat dua orang ahli tingkat mulia saling bertarung. Para ahli tahap nirvana ini seharusnya tidak sepemarah ini, Yang Chen mengamati dengan cermat. Di antara dua ahli tingkat mulia, ia mengenal salah satunya, Grandmaster Daming. Sedangkan yang satunya lagi, ia tidak mengenalinya, tetapi tampaknya berasal dari sekte yang sama dengan Daming, keduanya adalah ahli tahap nirvana dari Pulau Bintang Luo. Namun, keduanya kini bertarung dengan sengit, tak peduli apakah lawannya berasal dari sekte yang sama atau tidak. Pertarungan sengit mereka sepenuhnya menunjukkan kekuatan para ahli tahap nirvana. Karena lokasinya di Bintang Naga Langit, jika di tempat lain, pertarungan itu pasti sudah menyebabkan kehancuran besar. Meski begitu, kastil kuno di Bintang Naga Langit masih terpengaruh oleh bentrokan dahsyat mereka. Kedua ahli tahap nirvana itu menyelimuti langit dengan teknik mereka, membuat seluruh planet bergetar. Di sekeliling mereka, puluhan celah spasial muncul, dan belum ada satu pun yang menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Tidak, mungkinkah mereka berdua dikendalikan oleh Saki? Yang Chen berspekulasi. Jika mereka benar-benar ahli nirvana stage yang bertarung, meskipun mereka bertarung dengan sengit, mereka akan cukup cerdas untuk tidak menunjukkan kekuatan penuh mereka. Mereka akan saling bermartabat dan berhenti sampai di situ saja.
Namun kini, kedua pakar itu bertarung tanpa henti, memperlihatkan sikap menang atau kalah. Cerdas. Bintang Naga Langit menjelaskan, keduanya sekarang dikendalikan oleh Saki. Tidak mungkin, bahkan ahli tahap nirvana dapat dikendalikan oleh Saki. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, Saki bukanlah sesuatu yang mudah dikendalikan. Bahkan para ahli tingkat mulia pun hanya bisa menekannya, dan tidak mudah bagi para ahli tahap nirvana untuk melakukannya. Saki di kastil kuno ini setidaknya berada di tingkat tahap pencerahan. Jika mereka tidak bisa mengendalikannya, emosi mereka akan dikuasai oleh Saki. Tapi situasi dengan mereka berdua tidak sesederhana kelihatannya, kata Bintang Naga Langit, nadanya tiba-tiba berubah saat berbicara. Apa maksudmu? Tanya Yang Chen bingung. Bintang Naga Langit berkata, yang di sebelah kanan, tetua berjubah kuning, memang dikendalikan oleh Saki, emosinya benar-benar di luar kendali. Namun, yang di sebelah kiri berbeda. Yang Chen melirik ke kiri dan melihat sosok yang berbeda, Grandmaster Daming. Ada apa dengannya? Dia Grandmaster Daming, tanya Yang Chen. Grandmaster Daming ini belum sepenuhnya dikendalikan oleh Saki. Dia hanya menyerap sedikit Saki ke dalam tubuhnya, membuatnya sedikit lebih mudah tersinggung. Tapi dia belum sampai pada titik dikendalikan oleh Saki. Pertarungannya dengan tetua berjubah kuning itu disengaja, jelas Sky Dragon Star. Awalnya, Yang Chen agak curiga, tetapi setelah memikirkannya, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ya ampun, Grandmaster Daming ini ingin memanfaatkan situasi ini. Melihat ahli tahap nirvana dari sekte mereka telah jatuh ke dalam pengaruh Saki dan mulai kehilangan kendali, ia memutuskan untuk bermain curang dan membunuhnya dalam kondisi lemah ini. Apakah dia mencoba untuk memusnahkan murid-murid lainnya? Sungguh karakter Grandmaster Daming ini, jelas bukan salah satu orang baik. Pakar tingkat Venerable berjubah kuning adalah Gale Venerable. Sayang sekali, desah Yang Chen sambil menggelengkan kepala. Sekarang, dengan pengamatan sekilas, jelas bahwa Gale Venerable tidak mungkin sebanding dengan Grandmaster Daming. Lagi pula, Gale Venerable telah dipengaruhi oleh Saki, tanpa rasionalitas. Bagaimana mungkin dia punya peluang? Grandmaster Daming berpura-pura dikendalikan oleh Saki, setiap gerakannya penuh perhitungan, dengan cepat mengalahkan Gale Venerable. Jika itu di masa lalu, Wild Wind Venerate pasti akan lari dari posisi yang tidak menguntungkan. Para ahli alam nirvana ini licik seperti kelinci, mereka tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merugikan diri mereka sendiri. Namun kini, setelah dikendalikan oleh Slayer Ki dan kehilangan akal sehat, membunuh adalah satu-satunya obsesi mereka, dan mereka tak akan bisa melarikan diri. Tujuan mereka adalah melawan Supreme Daming sampai mati. Daming Agung memanfaatkan situasi ini, berniat memainkan Wild Wind Venerate sampai mati. Memang, Wild Wind Venerate sekarang dalam bahaya besar. Daming Agung berpura-pura dikendalikan oleh Ki Pembunuh, bertujuan membunuh penghormat angin liar, lalu berpura-pura pergi saat masih di bawah kendali Ki Pembunuh. Ia tidak hanya akan mendapatkan keuntungan, tetapi juga bisa menghindari tanggung jawab apapun. Rencana yang sempurna. Yang Chen menyaksikan dari pinggir lapangan, diam-diam mengutuk rencana licik Supreme Daming. Ia berpikir, sepertinya rumor tentang bahaya yang terkait dengan bintang-bintang tingkat tinggi seperti Tyrant Star memang benar. Ki Pembunuh ini tidak hanya mengendalikan para ahli alam nirvana, tetapi juga menimbulkan bahaya besar bagi hati orang-orang. Dia merasa kasihan terhadap Wild Wind Venerate yang sedang dijebak oleh Supreme Daming. Sayangnya, Yang Chen tidak bisa berbuat apa-apa. Lebih baik baginya untuk pergi diam-diam ketika dua ahli alam nirvana sedang bertarung. Akan tetapi, dia meremehkan ketajaman akal sehat Daming. Awalnya, Supreme Daming tidak menyadari kehadiran Yang Chen, tetapi ketika ia hendak pergi, Supreme Daming tiba-tiba berbalik dan menyipitkan mata, lalu berkata dengan dingin, "Siapa di sana?" "Ah, Yang Chen, kita memang ditakdirkan untuk bertemu." Begitu Yang Chen selesai berbicara, Daming Agung mengulurkan tangannya dan mengubahnya menjadi Niat Tao. Sesosok manusia emas raksasa langsung muncul, berguling-guling di tanah, lalu menghalangi jalan Yang Chen. Yang Chen terkejut karena Supreme Daming mendeteksi kehadirannya. Dengan kegugupannya yang memuncak, ia tak sempat bereaksi sebelum menggunakan niat daoisnya untuk menangkis pukulan dari manusia emas. Meskipun manusia emas tampak seperti makhluk yang dipanggil, pukulannya mengandung niat daois agung Daming. Ketika Yang Chen menangkisnya dengan niat daoisnya, ia langsung kewalahan dan merasa linglung. Untungnya, Yang Chen telah mengamati bentrokan antara Supreme Daming dan Wild Wind Venerate sebelumnya. Ia tahu Supreme Daming memiliki pemahaman mendalam tentang Golden Dao Intent. Dalam pertempuran mereka, Supreme Daming telah melepaskan cambuk emas berisi lebih dari 3.000 prasasti Dao Intent, yang menekan Wild Wind Venerate dengan keras. Pria emas di depannya juga berisi lebih dari 200 prasasti niat Dao, sesuatu yang tidak dapat ia tolak. Mencapai alam nirvana, niat tahu seseorang dapat terwujud sepenuhnya, dan para ahli alam nirvana dapat membuat prasasti dengan niat tahu mereka dan menanamkannya dalam teknik dan senjata mereka untuk meningkatkan kekuatan.
Membuat prasasti niat Dao kedengarannya sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit, memerlukan dedikasi dan latihan bertahun-tahun, dan ada batasnya berapa banyak yang dapat dibuat. Hal ini berkaitan dengan kedalaman pencerahan seseorang selama tahap pencerahan karena seseorang tidak dapat memahami niat Taois di alam nirvana. Semakin kuat niat Taois yang dipahami seseorang selama tahap pencerahan, semakin melimpah niat Taoisnya setelah mencapai alam nirvana. Misalnya, Daming Agung dapat menciptakan ribuan prasasti niat Dao, menanamkannya terutama di cambuk emasnya, sehingga menjadikannya luar biasa kuat. Yang Chen hanya senang karena cambuk emas digunakan untuk melawan penghormatan angin liar. Jika cambuk emas digunakan untuk melawannya, situasinya akan buruk. Yang Chen, dasar anak tak tahu terima kasih. Aku sudah memperlakukanmu dengan baik, tapi kau tak menghargainya. Sekarang kau jatuh ke tanganku, jangan salahkan aku karena tidak menunjukkan belas kasihan, cibir Supreme Daming sambil menjilat bibirnya. Yang Chen berkata dengan nada meremehkan, Yang Mulia Daming, kenapa repot-repot berpura-pura? Tadi, Anda berpura-pura terpengaruh oleh Ki Pembunuh, seolah-olah Anda tidak bisa menahan keinginan untuk melawan penghormatan angin liar. Sekarang, sepertinya tidak terjadi apa-apa. Supreme Daming melambaikan tangannya dan menjerat Wild Wind Venerate dengan Golden Whip. Setelah kehilangan kewarasannya akibat Ki Pembunuh, Wild Wind Venerate tak mampu menahan cambuk emas. Ia menjerit kesakitan, tetapi tak berdaya melawan balik di bawah berbagai prasasti Dao Inten. Melihat ini, Yang Chen tak kuasa menahan rasa cemas. Ia berharap Wild Wind Venerate bisa membantunya, tetapi kini tampaknya ia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Yang Chen, keberuntunganmu sungguh buruk, desah bintang naga langit. Yang Chen berkomunikasi dengan berat hati, bintang naga surgawi, bisakah kau membantuku? Aku tidak bisa membantumu, tapi dengan fisikmu saat ini, aku bisa mengajarimu sebuah metode. Mungkin dengan metode ini, kau bisa lolos dari cengkeraman Supreme Daming, kata Heavenly Dragon Star. Setelah mendengarkan pengingat dari Heavenly Dragon Star, mata Yang Chen berbinar, baiklah, aku bisa menggunakan metode itu. Entah kenapa aku tidak terpikir sebelumnya. Heavenly Dragon Star, terima kasih banyak. Daming Agung kini mencibir Yang Chen, kau benar-benar tahu banyak. Kalau begitu, aku tak bisa membiarkanmu hidup lebih lama lagi. Meskipun membunuhmu tidak sopan, mengapa tidak berbagi niat Taoismu yang unik denganku sebelum kau mati? Yang Mulia Daming, apakah Anda sedang melamun? Kata Yang Chen dengan nada mengejek. Daming Agung tertawa, masih keras kepala menghadapi kematian. Dia berhenti berbicara omong kosong dengan Yang Chen dan memutuskan untuk menggunakan Golden Man untuk membunuh Yang Chen secara langsung. Karena cambuk emas terutama digunakan untuk mengendalikan Wild Wind Venerate, dia hanya dapat menggunakan sebagian kecil dari lebih dari 4.000 prasasti untuk menghadapi Yang Chen. Dia pikir bagian kecil ini sudah lebih dari cukup. Namun, dia tidak menyangka upaya manusia emas untuk menangkap Yang Chen akan gagal beberapa kali. Yang Chen sangat menyadari kekuatan manusia emas dan tidak mencoba menghadapinya secara langsung. Meski begitu, kegigihan manusia emas sungguh luar biasa, membuat Yang Chen mustahil lepas dari cengkeramannya. Satu manusia emas saja belum bisa mengalahkanmu. Supreme Daming menjadi agak geram. Lagi pula, sebagai ahli alam nirvana, seharusnya dia bisa dengan mudah menekan ahli tingkat dasar tahap pencerahan seperti Yang Chen. Namun, penampilan Yang Chen ternyata melebihi ekspektasinya. Merasa frustrasi, Supreme Daming memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri dan mengeluarkan jarum emas dari jarinya. Jarum emas berisi banyak prasasti dan dipenuhi dengan niat Taois Agung Daming. Dengan niat membunuh yang tersembunyi di dalamnya, jarum itu menembus langit dengan lolongan yang ganas. Melihat jarum emas, Yang Chen terkejut dan menggunakan niat Taoisnya untuk memblokirnya dengan cepat. Niat Daois tunggalnya tidak cukup untuk menghalangi jarum emas yang kuat. Menyadari hal ini, ia terpaksa menggunakan niat Daois keduanya. Hanya ketika niat Taoisnya yang kedua terwujud, situasinya sedikit membaik. Namun, Supreme Daming belum selesai. Dengan lambaian jarinya yang lain, jarum emas lainnya terbang menuju Yang Chen. Satu lagi, kulit kepala Yang Chen terasa geli. Kali ini serangannya bahkan lebih ganas dari sebelumnya, dengan lebih dari selusin jarum emas terbang ke arahnya secara bersamaan. Hal ini membuat Yang Chen agak bingung. Lebih dari 10 sekaligus, tidak salah, kan? Ia berpikir satu-satunya cara adalah menggunakan metode yang ada di dalam peta penghancuran gunung dan sungai. Namun, pada saat ini, bintang naga langit tiba-tiba mengingatkannya, Yang Chen, kenapa kau tidak menggunakan demonisasi? Demonisasi, apakah itu berguna? Yang Chen bingung. Omong kosong, bagaimana mungkin itu tidak berguna? Sepertinya kau telah meremehkan kekuatan demonisasi, kata bintang naga langit. Setelah dipikir-pikir, Yang Chen memang tidak terlalu memperhatikan kekuatan demonisasi. Terutama karena kemampuan ini datang dari orang lain, yang memberinya perasaan gelisah bawah sadar. Tetapi sekarang setelah Sky Dragon Star mengatakan bahwa gerakan ini dapat membantunya, tentu saja dia tidak punya alasan untuk meragukannya.
Setan. Yang Chen berpikir bahwa apa yang dikatakan pihak lain masuk akal, dan karena dia akan menahan para ahli tahap pencerahan, demonisasi ini mungkin akan memberikan efek ajaib. Yang Chen sekarang mengintegrasikan ki iblis hitam, dan kemudian, seluruh ki tubuhnya mengalami perubahan hebat. Saat sayap Dewa Setan Hitam muncul bersamaan, langit di sekitarnya tampak berubah pula. Ki iblis menyerbu ke langit, mengelilingi Yang Chen yang berdiri di langit, menatap ke depan. Saat jarum emas itu terbang, Yang Chen mengangkat tangannya. Ki iblis langsung menyapu, bertabrakan dengan jarum-jarum emas ini. Meskipun cepat kewalahan, ia memperlambat kecepatan jarum-jarum tersebut, memberi Yang Chen kesempatan untuk menghindar. Akan tetapi, setelah dijelek-jelekkan, Yang Chen merasakan perbedaan dalam kondisinya sendiri. Dia tidak memilih untuk menghindar secara membabi buta, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Haha, bertarung dalam kondisi seperti ini sungguh misterius. Kecepatanku meningkat pesat. Sepertinya kombinasi gerakan dan ki iblis bisa memberikan efek khusus. Sepertinya bukan hal yang mustahil untuk melawannya, pikir Yang Chen. Jika Grandmaster Daming tidak menekan Gale Venerable, bahkan jika dia telah menjelek-jelekkan Gale Venerable 10 kali, dia tidak akan berani bertarung dengan Grandmaster Daming. Lagi pula, demonisasi hanyalah meminjam kekuatan Ye Kun, dan hanya sebagian saja. Kemungkinan besar, meskipun Ye Kun datang sendiri, dia mungkin tidak sebanding dengan Grandmaster Daming. Akan tetapi, saat ini Grandmaster Daming hanya dapat menggunakan beberapa ratus prasasti niat Dao. Jadi bukan tidak mungkin baginya untuk mencoba. Yang Chen, beraninya kau menyerang dan mencari kematian. Teriak Grandmaster Daming, merasa sangat terhina. Seketika itu juga, dia menggertakkan giginya, menuliskan beberapa prasasti terakhir yang dia sembunyikan, dan menciptakan cambuk emas kecil. Ketika cambuk emas ini muncul, meskipun kekuatannya jauh lebih kecil dibandingkan yang digunakan melawan Gale Venerable, Grandmaster Daming sendiri menganggapnya cukup untuk menghadapi Yang Chen. Maju. Grandmaster Daming mengayunkan cambuknya, dan prasasti Dao Inten yang terkandung di dalamnya menyapu dengan suara gemuruh yang keras. Melihat ini, Yang Chen segera menghindar. Namun, cambuk ini bukan benda biasa. Saat diayunkan, prasasti Dao Inten dapat menopang perpanjangan cambuk, memungkinkannya melacaknya seperti bayangan. Saat ia menghindar, cambuk itu pun segera mengikutinya. Keadaan iblis Yang Chen sangat sulit ditangkap, tetapi jika dia dikejar seperti ini terlalu lama, pasti akan mengarah ke situasi yang canggung. Namun kini, Yang Chen tak berniat menghindar secara membabi buta. Pedang surya, keluar. Yang Chen menggunakan metode di dalam peta penghancuran gunung dan sungai. 9 pedang api surya langsung terwujud, dan ketika Yang Chen memanggil asal api aneh, api yang sangat panas menghadang cambuk emas itu. Dalam sekejap, Yang Chen dan Grandmaster Daming masing-masing menduduki setengah medan perang. Sisi Yang Chen seluruhnya api, sedangkan sisi Grandmaster Daming ditutupi lapisan emas. Yang Chen kini sangat bersemangat, serangan simultan 9 pedang matahari berapi-api yang dipadukan dengan kekuatan asal api asing sungguh luar biasa. Jika niat Dao apinya dapat berkembang lebih jauh, ia tidak takut kekuatannya tidak akan meningkat. Hahaha, menggembirakan. Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Semakin bahagia dia, semakin gila Grandmaster Daming. Bagaimanapun, dia adalah seorang Supreme Strong, di tahap Nirvana. Sekarang, fakta bahwa dia tidak bisa mengalahkan Yang Chen saja sudah akan membuatnya menjadi bahan tertawaan dunia. Yang Chen, kau cari mati. Apa kau pikir aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Teriak Grandmaster Daming panik, sudah putus asa. Dia tiba-tiba menarik kembali cambuk emas yang telah menekan Wind Venerable, dan ribuan prasasti Dao Inten kembali ke posisi mereka, berencana untuk melancarkan serangan mematikan terhadap Yang Chen. Melihat ini, jantung Yang Chen berdebar kencang, tahu bahwa Grandmaster Daming mulai serius. Ribuan prasasti Dao Inten ini bukan main-main, dan dia mungkin akan langsung terbunuh. Namun, Yang Chen tidak bingung, melainkan malah memperlihatkan senyum tipis. Serangan puncak Grandmaster Daming telah tiba. Serangan cambuk emas dengan ribuan prasasti niat Dao memiliki kekuatan pamungkas yang langsung menghancurkan 9 pedang api matahari milik Yang Chen, dan sejumlah besar asal api aneh menjadi percikan di bawah cambuk emas tersebut. Namun, setelah semuanya lenyap seketika, Grandmaster Daming tidak melihat mayat Yang Chen seperti yang ia inginkan. Yang ia lihat hanyalah ruang kosong di hadapannya. Tidak ada jejak Yang Chen di langit. Hah! Di mana orangnya? Saraf Grandmaster Daming menegang. Ketika dia sadar kembali, dia melihat Yang Chen melaju kencang ke arah Wind Venerable. Pada saat ini, Yang Mulia Angin telah lumpuh. Grandmaster Daming melihat Yang Chen bergerak cepat dan tidak tahu apa yang sedang direncanakan Yang Chen. Awalnya dia bingung, tapi segera dia mengerti. Saki di tubuh Wind Venerable perlahan menghilang. Dan orang yang menyebabkan semua ini adalah Yang Chen. Melihat Saki di tubuh Yang Mulia Angin terserap, ia berencana untuk membantu Yang Mulia Angin kembali sadar. Bagaimana mungkin Grandmaster Daming tidak cemas? Wind Venerable adalah mangsanya. Ia langsung meraung, Yang Chen, beraninya kau. Dia tidak bisa lagi duduk diam dan bergegas menuju Yang Chen. Namun, Yang Chen tidak akan membatalkan rencananya.
Ini adalah tujuan awalnya, yang telah diberikan oleh bintang naga langit kepadanya. Harus dikatakan bahwa meskipun bintang naga langit hanyalah roh, pikirannya masih cukup berguna. Ia memberitahu Yang Chen bahwa karena ia tidak takut pada Saki, ia dapat menyerapnya dari tubuh orang lain. Kebetulan Yang Chen telah mengolah metode kultivasi klan Sa Utara, menyerap Saki bukanlah hal yang terlalu sulit baginya. Oleh karena itu, dalam waktu singkat, Yang Chen sepenuhnya menyerap Saki milik Wind Venerable pada saat ini dan memungkinkannya untuk mendapatkan kembali kewarasannya. Wind Venerable, yang telah dikendalikan oleh Saki, kewarasannya hanya ditekan oleh Saki dan tidak pingsan, tetapi dia mengawasi segala sesuatu di balik kendali Saki. Dia tahu betul bahwa Yang Chen lah yang menyelamatkannya dan Grandmaster Daming berusaha menyakitinya. Oleh karena itu, dia meraung dan dengan dingin berkata kepada Grandmaster Daming yang sedang bergegas, yang berusaha mencegahnya bangun, "Daming, kau berani menyerangku, Wind Venerable akan menjadi musuhmu seumur hidup." Suara ini menyebar bagai guntur, hampir dapat didengar oleh semua orang di kastil kuno itu. Raungan kemarahan ini menahan seluruh kebencian Grandmaster Daming. Grandmaster Daming, benar-benar tidak bisa dimaafkan. Aku ingin kau mati. Gale Venerable sudah sangat marah, tak terkendali, membuat Grandmaster Daming ketakutan, yang kini telah kehilangan kesabarannya. Grandmaster Daming juga membencinya di dalam hatinya. Jika bukan karena Yang Chen, bagaimana mungkin semuanya menjadi sejauh ini? Gale Venerable sudah dalam genggamannya. Tapi itu semua karena Yang Chen. Terlebih lagi, dialah yang secara aktif mencari masalah dengan Yang Chen. Sialan, sialan. Grandmaster Daming dipenuhi kebencian di hatinya, menatap tajam ke arah Yang Chen. Kemudian, melihat Gale Venerable sudah mengaktifkan prasasti Dao Inten yang akan datang, ia mengepalkan tinjunya. Gale, biar ku jelaskan. Grandmaster Daming masih ingin menebus kesalahannya. Dia tahu betul bahwa jika masalah penyerangan dirinya terhadap sesama murid sampai ke telinga bintang naga langit, dia mungkin akan hancur seumur hidup, dan orang-orang akan menghukumnya saat itu juga. Namun, ia ingin menebus kesalahannya, tetapi akankah Gale Venerable memberinya kesempatan itu? Menjelaskan. Konyol. Apa kau pikir aku mau mendengarkan penjelasanmu? Gale Venerable kini dipenuhi niat membunuh, dan ia tak berniat memberikan penjelasan tak berarti lagi kepada Grandmaster Daming. Sekarang, Grandmaster Daming pun jadi takut, karena tahu kalau penjelasan apapun kepada Gale Venerable tidak akan ada gunanya, maka dia hanya bisa melotot tajam ke arah Yang Chen, lalu berbalik, tanpa berkata apa-apa, dia pun kabur. Kaburnya Grandmaster Daming dengan cepat juga merupakan langkah yang sia-sia. Kekuatan bertarung Yang Chen yang baru saja ditunjukkannya sangat mengejutkannya, dan ia merasa bahwa Yang Chen, orang ini, sebenarnya memiliki level untuk menahan para ahli tahap nirvana. Jika pihak lain dan Gale Venerable bekerja sama, akan sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah. Gale Venerable mengusir Grandmaster Daming, dan Yang Chen akhirnya menghela napas lega. Namun, Yang Chen tidak sepenuhnya mengendurkan kewaspadaannya, mundur selangkah dan menjaga jarak tertentu dari Gale Venerable. Gale Venerable tampak murka, tetapi sebenarnya dia sangat bijaksana, hanya memaksa Grandmaster Daming melarikan diri tetapi tidak berniat mengejarnya sama sekali. Kini setelah dia mengusir Grandmaster Daming, Gale Venerable juga menoleh, menatap Yang Chen, tatapannya sulit dibaca, tidak tahu apakah dia kawan atau lawan. Yang Chen tentu saja waspada, karena ia belum pernah bertemu tokoh terhormat sejak datang ke Pulau Bintang Luo. Menyelamatkan Gale Venerable barusan adalah langkah yang sia-sia, dan ia tidak yakin pihak lain pasti akan berterima kasih padanya. Untungnya, kekhawatirannya tidak beralasan. Gale Venerable menangkupkan tinjunya, "Saudara Yang Chen, aku sangat menghargai apa yang kau lakukan barusan. Aku malu karena telah memberi kesan buruk padamu. Awalnya aku mengira kau, seorang kultivator alam pemahaman, datang ke sini hanya untuk menarik perhatian. Ternyata kau benar-benar menyelamatkan hidupku. Mulai hari ini, aku, Gale Venerable, berutang nyawa padamu, Yang Chen. Jika ada urusan lain di masa depan, aku tak akan ragu untuk melawan api dan air demi dirimu. Beberapa orang yang kuat jelas tentang benar dan salah, jika Anda menyelamatkan nyawa mereka, mereka akan bersedia mengembalikan nyawa mereka kepada Anda. Namun ada orang-orang yang tidak seperti itu, seperti Grandmaster Daming, yang mungkin akan membalas dendam jika Anda menyelamatkannya, itu sudah cukup baik." Yang Chen menghela napas lega, "Senior Feng, kau terlalu serius. Aku juga punya beberapa konflik dengan Grandmaster Daming, dan jika aku bertemu dengannya nanti, kita akan berada di pihak yang sama untuk melawannya. Aku tidak akan pernah memaafkan pencuri tua itu. Ngomong-ngomong, saudara Yang Chen, kau bahkan punya efek menyerap Saki. Bagaimana kalau kita pergi bersama, dan aku bisa melindungimu?" kata Gale Venerable tanpa bisa menahan diri. Namun, Yang Chen masih waspada dan menggelengkan kepalanya. Junior tidak berniat masuk jauh ke dalam kastil kuno. Aku khawatir aku akan pergi kapan saja. Aku tidak akan menerima kebaikanmu. Baiklah, kalau begitu, kita berpisah di sini saja. Nanti kalau aku kembali, aku akan mengunjungimu secara langsung untuk menyampaikan rasa terima kasihku.
Gale Venerable tahu bahwa Yang Chen sedang waspada terhadapnya dan bisa mengerti, jadi dia tidak banyak bicara lagi. Melihat ini, Yang Chen mempunyai niat baik terhadap Gale Venerable, dan keduanya berpisah di sini. Setelah itu, Yang Chen memulai perjalanan untuk terus mencari Saki. Setiap kali bertemu Saki, ia akan melahapnya dengan paksa, mengubahnya menjadi kekuatannya sendiri. Selama Saki ini memasuki tubuhnya, mereka akan segera berhadapan dengan ki iblis hitam di tubuhnya dan tertekan seperti seorang cucu bertemu kakeknya, menjadi sepenuhnya patuh. Dengan cara ini, setelah mencari sekitar setengah hari, bintang naga langit akhirnya berkata, "Baiklah, itu sudah cukup. Kekuatan Saki di tubuhmu sekarang cukup untuk menembus lautan bintang awan mengalir dan mengusir binatang kuno itu." Laut bintang awan yang mengalir. Tempat apa itu? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Teruslah lurus ke depan, kau akan menemukannya dengan mudah di ujung kastil kuno ini, kata bintang naga langit. Yang Chen mendengar ini dan mengangguk. Memang, mudah ditemukan. Dalam sekejap, ia telah menyusuri jalan setapak hingga ke ujung kastil kuno, seperti yang dikatakan bintang naga langit. Hamparan wilayah laut bintang yang luas, penuh warna, dan ilusif tampak di hadapannya. Terletak di atas bintang naga langit, itu adalah pemandangan unik yang tidak dapat dilihat di tempat lain. Kedatangan Yang Chen ke sini langsung menarik perhatian banyak orang. Itu Yang Chen. Yang Chen ada di sini. Mereka yang berlama-lama di sini, tanpa terkecuali, semuanya adalah para ahli tahap nirvana dengan tingkat kultivasi yang tak terbayangkan. Para ahli tahap nirvana ini semua berdiri diam di hadapan domain lautan awan mengalir, tidak berani melakukan gerakan gegabah. Kini, melihat Yang Chen datang, ada yang mencibir, ada yang meremehkan, dan ada pula yang tetap diam, menganggap Yang Chen di luar jangkauan mereka. Yang lebih baik mengabaikannya, sementara yang lebih buruk sudah mulai mengejeknya. Orang-orang seperti Hollow Elder, yang sudah meremehkannya dan berkata, "Yang Chen, aku tidak menyangka kau bisa menghindari Saki itu dan datang ke sini. Bagus sekali, nak. Tapi Laut Bintang ini adalah tempat bagi kita para ahli tahap nirvana untuk berdiskusi tentang cara masuk. Apa yang kau lakukan di sini, anak alam pemahaman biasa, ikut bersenang-senang." Musuh selalu bertemu, dan Hollow Elder kebetulan juga ada di sini. Yang Chen sama sekali tidak berdaya, mengabaikannya dan malah bertanya pada Sky Dragon Star. Mengapa para ahli tahap nirvana ini tidak memasuki domain lautan awan mengalir ini? Tanya Yang Chen. Bagaimana mereka bisa masuk? Domain laut awan mengalir ini adalah wilayah laut bintang yang istimewa, diselimuti oleh kekuatan magnet yang tak terhitung jumlahnya di bawahnya, sehingga mustahil untuk terbang melintasinya, seseorang hanya bisa berenang perlahan melewatinya. Namun, ada banyak binatang purba di wilayah laut ini, dan masing-masing dari mereka sangat kuat. Jika para ahli tahap nirvana ini tidak terikat oleh domain laut awan mengalir, mereka dapat dengan mudah menghadapi binatang purba ini. Namun, begitu mereka memasuki domain laut awan mengalir, kekuatan mereka sangat berkurang, dan mereka bukan tandingan binatang purba ini, jadi mereka tidak berani melompat ke laut begitu saja, jelas bintang naga langit. Pantas saja, lalu bagaimana kita bisa menghadapi binatang kuno ini? Jika para ahli tahap nirvana saja tidak bisa menghadapinya, bisakah aku? Yang Chen tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Kau tidak dengar apa yang dikatakan orang-orang tadi. Mereka semua berusaha sekuat tenaga menghindari Saki, dan mereka telah terperangkap dalam perangkap pikiran dan takkan pernah menyeberangi lautan ini seumur hidup mereka. Tapi kau berbeda, kau telah menyerap Saki dan sudah memiliki syarat untuk menyeberangi alam laut ini, kata bintang naga langit. Bagaimana bisa? Tanya Yang Chen bingung. Saki yang kau pancarkan dari tubuhmu adalah hal yang paling ditakuti oleh binatang purba alam laut. Selama kau melepaskan Saki kapan saja, binatang purba itu tidak akan berani mendekatimu. Jelas bintang naga langit. Yang Chen berkata dengan gembira, jadi, para ahli tahap nirvana ini sengaja menghindari Saki, dan telah menghindari satu-satunya kondisi yang dapat melintasi domain laut awan mengalir ini. Benar, itulah sebabnya aku bilang aku memberimu hak istimewa. Para ahli tahap nirvana ini tidak mampu mengintegrasikan dan mengubah Saki, jadi mereka hanya bisa menghindarinya. Akibatnya, mereka hanya bisa tetap berada di depan domain lautan awan mengalir ini, tanpa pilihan lain. Tapi kau berbeda, kata bintang naga langit. Yang Chen mengangguk, begitu, jadi maksudmu sisi lain dari domain laut awan mengalir ini adalah tempat warisan Ki Iblis berada. Tidak, sisi lain dari domain lautan awan mengalir hanyalah penilaian tingkat kedua. Jika kau lulus penilaian tingkat kedua, kau bisa mendapatkan warisan yang sebenarnya. Sejujurnya, meskipun ada banyak orang yang telah diblokir di luar domain lautan awan mengalir selama bertahun-tahun, masih ada satu atau dua orang yang berhasil melewatinya. Namun, pada akhirnya, mereka semua terhenti di penilaian tingkat kedua, kata bintang naga langit. Jadi, apakah akan menyeberangi domain laut awan mengalir atau tidak tergantung pada keputusanmu sendiri. Jika kau bersikeras menyerah sekarang, aku tidak bisa menghentikanmu, kata bintang naga langit. Yang Chen tertawa, menurutmu aku mau kemana? Aku sudah sejauh ini, tidak ada alasan bagiku untuk menyerah sekarang.
Pada saat ini, Yang Chen mendekati sekelompok manusia tahap nirvana. Hollow Elder melihat Yang Chen mengabaikannya dan amarahnya memuncak. Aku bicara padamu, nak, ini tempat para ahli tahap nirvana membahas laut, minggirlah dari hadapanku, katanya dingin. Silakan diskusikan topikmu, aku tidak akan menyela atau menghalangimu. Dan aku tidak melihat ada orang lain yang mencoba membahas apapun denganmu, Hollow Elder, jawab Yang Chen dengan tenang. Sekilas, mayoritas ahli tahap nirvana mencoba menantang lautan. Yang Chen melihat dua orang jagoan tahap nirvana melepaskan prasasti niat dao di sekujur tubuh mereka, berharap dapat terbang di langit di atas domain lautan awan mengalir sembari melindungi diri. Namun, seperti dikatakan Sky Dragon Star, itu tidak mungkin. Begitu mereka mencoba terbang, mereka langsung tertarik oleh kekuatan magnet bintang naga langit, tertarik ke wilayah laut, dan akhirnya tenggelam. Bagaimana mungkin para ahli tahap nirvana ini menyerah begitu saja? Mereka berusaha sekuat tenaga untuk berjuang dan berenang maju di wilayah laut, tetapi hasil akhirnya sama saja bagi mereka semua. Binatang purba yang tak terhitung jumlahnya, masing-masing berukuran ratusan zang, muncul dari wilayah laut bintang. Binatang purba yang lahir dari lautan bintang yang unik ini tampak aneh, tetapi kemampuan tempur mereka sungguh menakjubkan. Di wilayah laut, tubuh besar mereka menyerang, dan bahkan ahli tahap nirvana yang terkuat pun kesulitan untuk melawan. Prasasti niat dao telah rusak. Ah, ini buruk. Para ahli tahap nirvana ini menggunakan kartu truf mereka dan nyaris berhasil melarikan diri dari wilayah laut bintang, terengah-engah. Ketika mereka melihat binatang purba di laut lagi, mereka tak kuasa menahan rasa cemas dan takut. Namun, binatang buas purba yang telah mengusir manusia keluar dari laut satu persatu, menghilang kembali ke domain laut awan mengalir. Hollow Elder murka mendengar perkataan Yang Chen dan ingin membunuhnya. Kalau bukan karena ini bukan tempat yang tepat untuk bertindak, dia pasti sudah menyerang Yang Chen. Bocah tahap pencerahan itu berani memprovokasinya, mencari kematian. Namun, tak lama kemudian, ia teralihkan oleh binatang-binatang purba itu. Melihat kedua ahli tahap nirvana itu dikalahkan dengan begitu mudah, ia pun merasa agak takut. Terbuat dari apakah wilayah laut bintang ini? Mengapa kita, sebagai ahli tingkat nirvana, juga tertarik oleh gaya magnet di dalamnya dan kekuatan kita berkurang drastis ketika terjebak di dalamnya? Kedua ahli tingkat nirvana yang telah menderita kerugian itu menggertakkan gigi. Saat aku masuk tadi, aku merasakan kekuatan daoku berkurang lebih dari setengahnya. Aku hanya bisa menggunakan 30% dari kekuatan penuhku. Seorang ahli tahap nirvana yang berpengalaman dan berpengetahuan luas berkata, wilayah laut bintang terbuat dari material hasil turbulensi spasial, yang dikenal sebagai air bintang. Sebenarnya, itu bukan air sama sekali, melainkan limbah yang dibuang dari turbulensi ruang hampa yang terakumulasi bersama-sama. Warnanya tidak biasa, dan tampak seperti sungai yang mengalir, sehingga disebut sungai bintang atau laut bintang. Sebenarnya, limbah dari turbulensi spasial inilah yang paling mengerikan. Sebagian besar ahli yang terperangkap dalam turbulensi ruang hampa dan tidak dapat melarikan diri terbunuh oleh material ini. Jadi, apakah itu berarti hampir mustahil untuk menyeberangi wilayah laut ini? Hollow Elder membelalakan matanya. Sulit, para ahli panggung nirvana ini mendiskusikannya satu sama lain. Diskusi mereka cukup panas. Yang Chen diabaikan sepenuhnya. Lagi pula, tak seorang pun di antara mereka yang percaya bahwa Yang Chen, seorang di tahap pencerahan, dapat menyumbangkan apapun pada diskusi tingkat tinggi mereka. Tetapi Yang Chen tidak menyangka orang-orang ini akan memperhatikannya sejak awal. Lagi pula, dia tidak berencana membahas apapun dengan mereka. Melihat waktunya hampir tiba, Yang Chen langsung melangkah ke domain lautan awan mengalir. Hah! Tak lama kemudian, beberapa ahli tahap nirvana memperhatikan tindakan Yang Chen. Apa yang dilakukan anak ini? Apakah dia mencoba bunuh diri? Satu persatu, para ahli panggung nirvana mendiskusikannya di antara mereka sendiri, berpikir bahwa Yang Chen mencoba menarik perhatian dengan melakukan sesuatu yang bodoh dan tidak pantas. Hollow Elder tertawa, jangan ganggu dia. Anak ini hanya ingin menarik perhatian dengan diabaikan. Padahal, dia tidak tahu betapa bodohnya tindakannya. Apa dia pikir dia bisa memasuki domain laut awan mengalir seperti kita, dan tetap bisa keluar hidup-hidup? Benar, itu tidak masuk akal, setuju para ahli panggung nirvana lainnya. Mereka tidak keberatan melihat Yang Chen memasuki domain laut awan mengalir dan menjadi bahan tertawaan. Lagi pula, bahkan jika dia dimakan oleh binatang buas kuno, itu hanya akan menjadi cerita lucu bagi mereka. Apa hubungannya dengan mereka? Pada saat ini, Yang Chen memasuki wilayah laut dengan tenang. Ia juga mencoba terbang ke langit, tetapi sayangnya gaya magnet bintang naga langit langsung menariknya jatuh. Para ahli tahap nirvana mencibirnya, menganggap tindakan Yang Chen sangat naif. Yang Chen tidak menganggapnya terlalu serius. Ia merasakan wilayah laut bintang, dan merasa seolah-olah semut yang tak terhitung jumlahnya memasuki tubuhnya, menghalangi operasi normal niat daonya. Tidak heran kekuatan penuhku tidak bisa digunakan, gumam Yang Chen pada dirinya sendiri sambil melepaskan jiwanya dan membentuk domain. Segera setelah itu, dia merasakan sejumlah besar binatang laut purba berada di wilayah kekuasaannya.
Yah, mereka sudah merasakan kehadiranku dan sedang mendekatiku, kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Dia tidak takut, dan malah melangkah maju selangkah demi selangkah. Sepertinya dia tidak tahu bahwa makhluk-makhluk purba di laut telah mengincarnya dan menjadikannya santapan lezat, ejek seorang ahli tahap nirvana. Hollow Elder juga mencibir diam-diam, berharap melihat Yang Chen mati mengenaskan. Satu-satunya kekurangannya adalah dia tidak bisa membunuh Yang Chen dengan tangannya sendiri. Mereka datang, baik ahli tahap nirvana dan Yang Chen merasakannya. Seekor binatang purba raksasa menyerbu keluar dari laut, melompat tinggi ke angkasa, lalu menukik ke bawah, membidik langsung ke arah Yang Chen. Sejak binatang purba itu muncul, tidak seorang pun percaya bahwa Yang Chen masih memiliki kekuatan untuk kembali hidup-hidup. Bahkan para ahli tahap nirvana pun telah sangat menderita melawan binatang purba. Jika seseorang berada di tahap pencerahan, kematian sudah pasti. Dia sendiri yang mendatangkan kematian. Siapa lagi yang bisa dia salahkan? Para ahli tahap nirvana tidak menunjukkan belas kasihan. Terutama Hollow Elder, dia sangat yakin bahwa Yang Chen pantas mati. Akan tetapi, tepat ketika semua orang mengira Yang Chen akan celaka, sesuatu yang sangat aneh terjadi. Binatang purba yang tadinya ganas itu tiba-tiba berbalik dan lari ketakutan, seakan-akan telah menemui sesuatu yang mengerikan, berlari makin cepat, bahkan tak berani mendekati Yang Chen. Adegan ini membuat semua orang tercengang, tidak tahu apa yang telah terjadi. Apa yang terjadi? Sekelompok ahli tahap nirvana gagal memahami situasi saat mereka menyaksikan binatang purba itu melarikan diri dengan panik. Yang Chen masih berada di wilayah laut, hidup dan sehat, bahkan telah maju lebih dari setengah jalan tanpa hambatan apapun. Bagaimana ini mungkin? Para ahli panggung nirvana tidak bisa lagi tetap tenang. Mereka memusatkan perhatian pada Yang Chen, mengira bahwa keberhasilannya sebelumnya merupakan suatu kebetulan, keberuntungan belaka. Namun pikiran mereka sirna sepenuhnya dengan munculnya binatang purba kedua. Ketika binatang purba kedua muncul dan mencoba menyerang Yang Chen, ia juga tampak diliputi rasa takut terhadap sesuatu. Seketika itu juga, ia berbalik dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Apakah binatang purba ini takut pada Yang Chen? Para ahli panggung nirvana saling berpandangan, penyesalan memenuhi hati mereka. Satu kejadian mungkin merupakan suatu kebetulan, tetapi dua kejadian jelas bukan. Mereka menelan ludah, menyadari bahwa mereka baru saja melewatkan kesempatan penting. Seandainya mereka berkomunikasi dengan baik dengan Yang Chen dan tidak memandang rendah atau menganggapnya tidak layak atas status mereka, akankah ini terjadi? Mereka telah mendorong Yang Chen menjauh, berpikir bahwa mereka, sebagai ahli tahap nirvana, tidak mampu kehilangan muka. Dan sekarang mereka berada dalam situasi ini. Aku tidak percaya. Ini pasti kebetulan. Mungkin ada beberapa keadaan khusus di wilayah Laut Bintang ini yang menyebabkan makhluk-makhluk purba ini tiba-tiba takut pada manusia. Hollow Elder tidak mau menerima ini dan melompat ke laut untuk membuktikannya. Akan tetapi, ia segera diserang oleh dua binatang purba, yang memaksanya mundur karena malu. Jelas, tidak ada masalah dengan wilayah laut, satu-satunya kasus khusus adalah Yang Chen sendiri. Bagaimana ini bisa terjadi? Hollow Elder merasa terhina, seolah-olah dia baru saja ditampar wajahnya oleh dirinya sendiri. Dia telah mengejek Yang Chen berkali-kali, berpikir bahwa kehadiran Yang Chen di sini adalah hal yang konyol. Namun, tindakan Yang Chen telah membungkamnya, menunjukkan bahwa orang yang benar-benar konyol adalah Hollow Elder sendiri. Sekarang, saat dia memandang ke depan, dia melihat Yang Chen, yang hampir mencapai tepi pantai, ketinggian yang belum pernah dicapai oleh ahli tahap nirvana lainnya. Banyak ahli tahap nirvana dipenuhi rasa iri, cemburu, dan benci. Mereka semua tahu apa artinya mencapai pantai seberang, Yang Chen mungkin bisa mewarisi warisan bintang naga langit dan mencapai sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun selama bertahun-tahun. Sepanjang jalan, setiap kali ada binatang purba yang mendekat, Yang Chen akan menggunakan sakinya untuk mengintimidasi mereka. Dan memang, efek saki sangat efektif. Begitu dilepaskan, para binatang purba langsung meringkuk ketakutan dan lari terbirit-birit. Pada akhirnya, Yang Chen menyeberangi lautan sepenuhnya, mencapai tepi seberang dan menginjakan kaki di area misterius terakhir di bintang naga surgawi. Apa saja yang termasuk dalam penilaian tingkat kedua? Yang Chen bertanya sambil mengamati sekelilingnya. Di depannya terbentang padang pasir yang luas tak berujung. Gurun pasir membentang sejauh mata memandang. Pasir kuning berhembus seakan terhubung dengan kiamat dunia, kehancuran abadi. Yang membuat Yang Chen bingung adalah bintang naga surgawi telah berhenti berbicara. Yang Chen merasakan sesuatu yang aneh. Dia tidak percaya bintang naga langit tidak mendengarnya. Satu-satunya penjelasan adalah bintang naga langit tidak berencana menjawab pertanyaannya. Apakah ini terkait dengan penilaian tingkat kedua? Yang Chen tidak tahu mengapa bintang naga langit begitu tertutup, tetapi ia tak berani lengah. Ia melangkah selangkah demi selangkah, menuju lebih dalam ke padang pasir. Sarafnya tegang, dan hal ini terus berlanjut selama 1 hari, 2 hari, 3 hari.
Setelah 3 hari penuh dalam kondisi siaga tinggi tanpa terjadi apapun, bahkan Yang Chen, dengan daya tahan psikologisnya yang tinggi, tidak dapat menahan perasaan frustrasi dan kesal. Apa arti gurun ini sebagai penilaian tingkat kedua? Dia tidak melihat apapun, hanya kekosongan. Penilaian macam apa ini? Dia bahkan berpikir bahwa gurun itu mungkin semacam formasi ilusi dan memeriksanya beberapa kali dengan murid ilahi Lingqi, tetapi dia tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Hal ini membuatnya semakin kesal, karena gurun itu tampak tak berujung. Ia merasa seperti terus berjalan berputar-putar, tanpa kemajuan. Selama waktu itu, dia mencoba menghubungi bintang naga surgawi beberapa kali, tetapi tidak berhasil. Lama-kelamaan, Yang Chen merasa makin mudah tersinggung, seakan-akan ada kebencian yang menumpuk di dalam hatinya yang ingin dilampiaskan. Dia perlahan-lahan kehilangan kendali, bahkan matanya berubah merah, menjadi semakin gelisah dan mudah tersinggung. Pada hari pertama, Yang Chen tidak menyadarinya. Begitu pula pada hari kedua. Baru pada hari ketiga Yang Chen menyadari ada sesuatu yang salah. Sepertinya aku sama sekali tidak bisa mengendalikan emosiku, gumam Yang Chen dalam hati. Baru 6 hari berlalu, yang biasanya tidak cukup untuk membuat Yang Chen kehilangan kendali. Namun sekarang, kenyataannya memang begitu. Apakah ini karena lingkungan? Sejak aku memasuki area ini, rasanya aku perlahan-lahan jatuh ke dalam kondisi iblis, gumam Yang Chen dalam hati. Saat ia menyadarinya, rasanya sudah agak terlambat. Yang Chen merasakan darahnya berdesir lebih cepat, kepalanya bengkak, dan energi jahat serta saki di dalam tubuhnya melonjak tak terkendali. Tak lama kemudian, rasionalitasnya pun tenggelam sepenuhnya. Semburan saki yang tercipta dari dalam tubuhnya sendiri menguasai dirinya secara keseluruhan. Ah! Saraf Yang Chen menegang, dan pertahanannya mulai runtuh. Dia mulai berguling-guling di tanah, melakukan beberapa tindakan yang tidak terkendali, dan berlarian dengan panik. Gurun luas ini seakan tak berujung, dan Yang Chen tak dapat menemukan jalan keluar. Semakin ia merasa tersesat, sakinya semakin tak terkendali. Rasanya ia akan segera menjadi mayat hidup yang dikendalikan saki, dibiarkan membusuk abadi di tempat ini. Dan demikianlah seterusnya selama sehari penuh. Yang Chen pingsan di padang pasir. Kemudian, dia perlahan berdiri, dan akhirnya duduk bersila, sambil menarik napas dalam-dalam diikuti hembusan napas panjang. Hampir saja, Yang Chen menyeka keringat di dahinya. Baru 1 hari, tetapi sepanjang hari itu banyak kejadian mengerikan menimpanya. Bahkan jika dipikir-pikir lagi, Yang Chen masih merasa takut. Dia hampir terbunuh oleh tangannya sendiri. Sejak dia memasuki padang pasir, lingkungan khusus di sini mengeluarkan ki pembunuh paling primitif dalam tubuh seseorang. Ki pembunuh ini akan tumbuh secara diam-diam, tumbuh hingga ke tingkat yang sangat mengerikan. Saat Anda menemukannya, ia pasti sudah terbentuk dan sudah terlambat untuk membalikkan prosesnya. Satu-satunya cara adalah menyerap ki pembunuh ini. Akan tetapi, mudah untuk menyerap dan mengubah ki pembunuh milik orang lain, tetapi sulit untuk mengubah ki milik sendiri. Ki pembunuh setara dengan emosi. Tidak ada teknik yang bisa mengendalikan emosi sepenuhnya. Teknik yang dipelajari Yang Chen dari klan Iblis Utara saat itu hanyalah relatif, karena emosi sungguh tak terlukiskan dan sulit dipahami. Yang Chen sebelumnya juga hampir jatuh ke dalam siklus ki pembunuh, tetapi pada saat terakhir, kesadaran kritisnya mengaktifkan penekanan ki iblis gelap. Dengan bantuan ki iblis gelap, dia secara bertahap mengubah ki pembunuh ini menjadi kekuatannya sendiri. Justru karena transformasi ki pembunuh yang berhasil inilah Yang Chen merasakan sedikit terobosan, bukan di ranah kultivasi, melainkan di kekuatan sejatinya. Yang Chen, selamat atas kelulusan ujian kedua. Ujian kedua ini mungkin tampak sederhana, tetapi sebenarnya sangat sulit. Ini adalah ujian terakhir yang ditetapkan oleh Yang Maha Kuasa. Jika kandidat tidak dapat mengatasi pos pemeriksaan ki pembunuhnya sendiri, mereka tidak berhak mewarisi warisan ini. Hanya mereka yang dapat melewati ki pembunuhnya sendiri yang dapat sepenuhnya mengendalikan semua ki pembunuh, kata bintang naga langit. Yang Chen tersenyum, sejujurnya, saya pikir saya beruntung. Keberuntungan adalah bagian dari kekuatan. Lihat, selama ratusan ribu atau bahkan jutaan tahun, tak seorang pun berhasil mewariskan warisan peninggalan 10 dewa langit ini. Kau seharusnya bangga, kata bintang naga langit. Yang Chen menangkupkan kedua tangannya di belakang punggung dan mengangguk, ngomong-ngomong, aku merasakan terobosan di beberapa bagian tubuhku setelah menyelesaikan ki pembunuh, ada apa? Ki pembunuh juga merupakan bagian dari ketidakmurnian tersembunyi di dalam tubuhmu. Gurun pasir yang baru saja diciptakan oleh Yang Maha Kuasa setelah 90.000 tahun kerja keras. Itu adalah susunan reinkarnasi 10 sisi yang tampak biasa saja tetapi sebenarnya dapat mengeluarkan ki pembunuh paling primitif dari tubuh seseorang. Jadi, meskipun kau tampak hampir jatuh ke dalam ilusi ki pembunuh, jika kau berhasil, kau akan tahu betapa berharganya susunan reinkarnasi 10 sisi yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa ini, kata bintang naga langit. Yang Chen secara alami bisa merasakannya. Coba pikirkan, menarik keluar seluruh ki pembunuh dari tubuh seseorang. Mengerikan sekali, ya. Jadi, apakah itu berarti aku tidak lagi memiliki energi pembunuh di dalam diriku?
Tanya Yang Chen. Tidak, lebih tepatnya, itu berarti kau bisa mengendalikan ki pembunuh apapun di tubuhmu sesuka hati. Ki pembunuh ini bukan lagi kenajisan atau emosi negatif di tubuhmu. Kau bisa menganggap ki pembunuh sebagai hal yang sangat membahagiakan, kata bintang naga langit. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, jika aku bisa mengendalikan ki pembunuh, bagaimana mungkin aku tidak bahagia? Kau boleh memiliki apapun yang kau inginkan sekarang. Tidak ada yang lebih sulit di dunia ini selain mengendalikan diri. Semua orang ingin mengendalikan orang lain, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mengendalikan diri sendiri adalah hal tersulit di dunia. Setelah sesaat sentimental, bintang naga langit kembali tenang seperti biasa. Baiklah, sekarang aku akan membuka warisan ki pembunuh yang ditinggalkan oleh Yang Maha Tinggi untukmu. Yang Chen menatap tajam, memfokuskan pikirannya. Di bawah kendali bintang naga surgawi, cahaya terang muncul, diikuti oleh patung raksasa yang muncul di hadapan Yang Chen. Patung ini menggambarkan ras berbeda yang besar. Sekilas, Yang Chen langsung mengenalinya sebagai klan pembantai bumi. Apakah ini 10 dewa langit? Tanya Yang Chen. Memang, ini patung 10 dewa langit, peninggalan mereka semasa hidup. Tekniknya ada di dalam patung ini, kata bintang naga langit. Yang Chen merasa aneh dan menatap patung di depannya. Tiba-tiba, sebuah pemandangan aneh terjadi. Serangkaian karakter muncul di bidang penglihatannya, teksnya berubah-ubah dengan cepat. Yang Chen tidak dapat memahaminya. Ini adalah karakter klan pembantai bumi. Akan tetapi, saat Yang Chen merasa keadaannya buruk, ia tiba-tiba menemukan sesuatu yang sangat menakjubkan, ia tidak dapat memahami kata-katanya sendiri, tetapi ia dapat menangkap maknanya. Rasanya hanya dengan melihat patung itu, esensi tekniknya sudah langsung tertanam di benaknya. Teks itu terasa lebih seperti alat bantu tambahan, jika ia bisa memahaminya, itu lebih baik, jika tidak, itu tidak masalah. Bagi Yang Chen, memang tidak masalah jika ia tidak bisa memahaminya. Ia dengan cepat menghafal seluruh warisan ki pembunuh. 10 transformasi ilahi. Ini adalah nama lengkap dari warisan ki pembunuh. Seolah-olah Yang Chen telah membuka jalan baru untuk dirinya sendiri. Kunci dari teknik 10 transformasi ilahi ini, seperti yang dijelaskan oleh bintang naga surgawi, terletak pada transformasi iblis dan transformasi kegilaan. Teknik ini memiliki total 10 tingkatan. 5 tingkatan pertama adalah transformasi iblis, mengubah diri menjadi wujud iblis dengan kemampuan bertarung yang jauh lebih tinggi. 5 level pertama transformasi iblis membutuhkan binatang iblis tertentu dan material klan iblis kuno sebagai pembantu. Adapun klan iblis kuno, Yang Chen memiliki ki iblis gelap paling murni, jadi dia tidak perlu khawatir tentang itu. Namun, dia agak bingung ketika menyangkut bahan dari binatang iblis. Yang Chen tidak perlu khawatir tentang material untuk binatang iblis, tetapi dinyatakan secara eksplisit bahwa semakin berharga material tersebut, semakin baik. Ini karena material tersebut terkait dengan kekuatan bertarung seseorang setelah menjalani transformasi iblis. Setiap tingkat transformasi iblis membutuhkan penyempurnaan ki pembunuh menjadi mata ki pembantaian, untuk disimpan dalam tubuh mereka. Setiap level membutuhkan minimal 5 mata ki pembantaian untuk diaktifkan. Mata ki pembantaian sangat sulit untuk disempurnakan, membutuhkan ki pembunuh dalam jumlah besar untuk membuat satu saja. Dan kemudian dari tingkat ke-6 hingga ke-9, ada transformasi kegilaan. Untuk mempertahankan transformasi kegilaan, dibutuhkan lebih banyak mata ki pembantaian, tetapi sebaliknya, kondisi transformasi kegilaan pasca sangatlah mengerikan, hampir tak terhentikan, tak peduli apakah itu dewa atau Buddha yang menghalangi. Namun, Yang Chen terkejut saat mengetahui bahwa transformasi kegilaan, yang selama ini dibanggakan oleh bintang naga surgawi, bahkan bukanlah level tertinggi dari 10 transformasi ilahi. Tingkat yang paling tinggi adalah yang terakhir, tingkat ke-10. Transformasi Dewa Surgawi. Dalam klan pembantai bumi, tahap Dewa Sejati tidak disebut Dewa Sejati, melainkan keadaan jenuh. Di mata klan pembantai bumi, hanya ada satu dewa, Dewa Surgawi. Dewa Surgawi dianggap maha kuasa dan tak terkalahkan di mata mereka. Oleh karena itu, tingkat terakhir dari 10 transformasi ilahi diberi nama Dewa Surgawi, yang menyiratkan keadaan tak terkalahkan. Setelah membuka kondisi ini, ki pembunuh akan mendorong seseorang ke puncak kekuatan. Saya sangat menantikan seperti apa transformasi Dewa Surgawi itu. Untuk saat ini, saya akan mulai dengan menyempurnakan mata ki pembantaian sesuai dengan tekniknya. Yang Chen memejamkan mata dan bermeditasi. Menyaring, Yang Chen mulai secara bertahap mengubah sisa ki pembantaian di tubuhnya menjadi keadaan yang substansial. Tak lama kemudian, mata ki pembantaian lahir di dalam dirinya. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengar.